Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada tanggal 21 Juni 2023. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kami diberi sekali lagi kesempatan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, untuk kami benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, hati kami saat ini terbuka untuk boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 6, pasal yang ke-6 ayat 12 hingga 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar sebuah slogan yang berbunyi, hidup adalah pilihan. Akan tetapi kita perlu mengingat bahwa di dalam setiap pilihan itu ada konsekuensinya, sehingga ketika seseorang salah mengambil pilihan, itu bisa mengakibatkan konsekuensi yang juga besar, bahkan menyangkut keseluruhan hidup. Bisa saja ketika seseorang salah mengambil pilihan di dalam kehidupannya, itu membuat hidupnya menjadi berantakan. Karena itulah keluarga damai, penting untuk kita tidak menjadi orang-orang yang salah memilih. Untuk itulah kita terus membutuhkan hikmat dari Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya kita bisa memperoleh hikmat yang dari Tuhan? Adalah dengan cara kita hidup semakin dekat dengan Tuhan. Dengan kita tidak hanya menggumuli berdasarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus sering membangun relasi dengan Dia, yaitu dengan berdoa. Akan tetapi keluarga damai, banyak orang menganggap doa itu sebagai ban serep saja. Orang-orang Kristen baru akan berdoa ketika segala cara atau upaya yang lain yang mereka lakukan tidak berhasil. Maka doa menjadi satu-satunya cara terakhir yang dapat mereka lakukan. Pola seperti ini tentunya berlawanan dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Menurut Injil Lukas, kita bisa melihat berulang kali Tuhan Yesus berdoa ketika menghadapi berbagai macam peristiwa di dalam kehidupannya. Dia berdoa ketika diurapi oleh Roh Kudus. Dia berdoa ketika berubah ke dalam wujud kemuliaan. Bahkan sebelum memilih murid-muridnya di dalam bacaan kita hari ini, dia berdoa kepada Allah semalam-malaman. Pola kehidupan doa semacam inilah yang hendaknya juga kita ikuti, supaya kita bisa hidup untuk terus-menerus berada di dalam tuntunan hikmat Tuhan. Apalagi ketika kita menghadapi tantangan yang sangat besar dari dua sisi, dari luar, tawaran dan tantangan dunia yang terus mendesak kita untuk memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan, dan dari dalam, kedagingan yang membuat kita lebih menyukai apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, kita tidak akan mampu mengatasinya. Seringkali kita malah tidak menyadari bahwa kita sedang memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus berdoa. Karena berdoa, dengan terus-menerus berdoa,
kita membangun kepekaan kita terhadap apa yang jadi maunya Tuhan. Keluarga damai berdoa memiliki banyak sekali manfaat, terutama di dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kita akan mendapat hikmat dari Tuhan. Keputusan yang keliru bermula karena diambil berdasarkan nafsu kedagingan, diambil karena terpaksa atau diambil dengan sembarangan. Tidak jarang akibat buruknya baru kita rasakan di kemudian hari. Dengan berdoa, Roh Kudus akan mengarahkan pikiran kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik. Yang kedua, kita akan mendapatkan, dengan berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Ada keputusan yang sangat sulit untuk kita ambil karena kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Semua pilihan yang ada sama-sama tidak menguntungkan. Nah, dengan berdoa, Roh Kudus membawa kita masuk di dalam realita rohani, sehingga cara pandang kita bisa berubah. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan dalam mengambil pilihan yang sulit. Yang ketiga, ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun telah berdoa, masih ada kemungkinan keputusan kita itu berakibat buruk. Namun karena kita masih belum sepenuhnya taat pada Tuhan, atau memang Tuhan punya rencana lain, maka dengan berdoa Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera kepada kita untuk menjalani apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadi sumber daya kita, kekuatan kita sebagai anak Tuhan. Keluarga damai ketika memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak memilih dari orang-orang yang terpandang. Bahkan salah satunya kita lihat murid Tuhan Yesus itu mengkhianati dia. Namun jelas Tuhan Yesus tahu itu semua, tetapi dia tetap melaksanakannya karena dia tahu, dia menuntaskan, yang menjadi tujuan utamanya adalah Yesus ingin menuntaskan misinya dari Allah Bapa. Inilah kekuatan dari doa yang ditunjukkan, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Keluarga damai, marilah kita menjadi orang-orang yang terus berdoa. Dengan berdoa, percayalah kita akan mendapatkan hikmat Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, dan kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur melalui firman-Mu, kami diajarkan untuk kami boleh hidup meneladani Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan Yesus, yang terus-menerus dia berdoa di dalam segala hal, sehingga setiap pilihan yang dia ambil di dalam hidupnya itu sungguh-sungguh merupakan sebuah pilihan yang berdasarkan hikmat dari Tuhan. Pilihan-pilihan yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh menjalaninya berdasarkan hikmat dari Tuhan. Dan dalam pilihan-pilihan itu kita akan mendapatkan kekuatan dari Engkau, ya Tuhan. Dan kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan sendiri, karena itu merupakan pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kami, karena semuanya bersumber dari Engkau. Tuhan, ajarlah kami untuk semakin hari semakin peka mendengar suara Tuhan, semakin peka dengan hati Tuhan. Itulah yang boleh menjadi sumber hikmat di dalam hidup kami, Tuhan, untuk kami menentukan setiap pilihan-pilihan yang ada. Tuhan, kami tahu ada begitu banyak hal yang kami membuat hati kami bingung, cemas, galau, ataupun khawatir dengan segala macam pilihan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak salah fokus, yang kami hidup karena kami bersumber dari hikmat-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang terus rindu untuk hidup berkat dengan Tuhan, dan kami menjadi orang yang mau terus-menerus punya kehidupan doa yang indah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.